apakah kuliah kita ini efektif atau tidak gitu ya. Jadi saya minta ada masukan, ada umpan balik gitu. Jadi apakah itu melalui tugas, melalui diskusi dan sebagainya. Karena tanpa itu ya efektivitasnya saya tidak ketahui. Baik, jadi nanti kita coba lihat sejauh mana tugas sudah dikerjakan ya. Itu untuk mengukur apakah kuliah kita ini efektif atau tidak. Tapi sebelumnya tadi saya kirimkan materi baru ya. Jadi sore ini kita bahas tambahan materi baru itu. Ya. Baik, jadi bahan diskusi kita sore ini adalah pertama tentang torsi ya. Torsi yang terjadi akibat gempa pada suatu gedung. Jadi saya gambarkan di sini, di sebelah atas adalah denah struktur, denah lantai gedung yang mengalami translasi akibat gempa. Nah, jadi kelihatan kolom-kolom yang semula putih itu kemudian bergerak lateral ya, berpindah menjadi kolom-kolom yang hitam itu. Nah, dianggap bahwa jarak yang ditempuh adalah sebesar delta, ini ya. Nah, itu adalah gerak translasi. Nah, gerak translasi bisa ditandai dengan semua titik, semua join pada lantai tersebut bergerak dengan jarak yang sama, yaitu delta X-nya sebesar delta T dan delta Y-nya sebesar 0. Seragam, jadi seluruh lantai bergerak dengan simpangan yang seragam, yaitu delta T. Nah, yang bawah adalah sebuah gerakan yang sama, jadi ada gerakan translasi, tetapi ada juga gerak rotasinya. Jadi translasinya sama dengan yang di atas, ada simpangan ke arah X, kemudian ditambah lagi dengan rotasi. Nah, begitu. Jadi kita bisa bayangkan bahwa kolom ini dengan kolom ini semula mempunyai simpangan yang seragam ketika hanya dipengaruhi oleh translasi saja. Itu masih seragam. Kan ya. Nah, ketika terjadi rotasi, maka titik kolom yang ini mendapatkan gerakan ke arah Y, ini juga gerakan ke arah Y. Nah, ke arah Y-nya sama, dua kolom ini. Tetapi rotasi ini juga memberikan tambahan gerak translasi pada kolom yang tergambar di sebelah atas denah dan pengurangan untuk kolom yang ada di sebelah bawah denah. Nah, jadi akibatnya sekarang tidak semua kolom mempunyai gerak yang seragam. Karena gerak translasinya ada yang ditambah akibat gerak rotasi, ada yang dikurangi akibat gerak rotasi. Nah, jadinya seperti ini. Maka kita bisa melihat bahwa kalau kita bandingkan yang terjadi adalah delta ini menjadi delta yang maksimum. Sedangkan deltanya kolom ini menjadi delta yang minimum ke arah sumbu X. Nah, itu adalah pengaruh dari rotasi ya. Jadi ada translasi yang tertambahkan oleh pengaruh rotasi dan ada yang terkurangi oleh pengaruh dari rotasi. Nah, satu hal yang masih tetap seragam adalah kalau
di dalam lantai ini terdapat plat yang cukup kaku, maka seluruh bagian dari lantai ini akan bergerak rotasi dengan jarak yang seragam. Jadi kalau misalnya satu titik bergerak dengan rotasi 0,05 radian misalnya, maka seluruh bagian yang lain juga akan bergerak dengan rotasi yang sama. Nah, kecuali kalau tidak ada lantai yang bisa bekerja sebagai diafragma, maka seluruh kolom itu bisa berotasi dengan besar masing-masing, tidak ada keseragaman. Nah, jadi pengaruh dari diafragma adalah membuat gerak rotasi dalam satu lantai ini menjadi seragam. Baik, jadi dari gambar ini yang akan saya tunjukkan adalah ada kolom yang mempunyai simpangan maksimum akibat translasi dan rotasi, dan ada yang mempunyai simpangan yang minimum. Nah, kemudian ini adalah pembahasan mengenai torsi pada pasal 7841 SNI 1726 tahun 2019. Nah, jadi saya gambarkan denahnya kembali seperti ini. Sekarang center of mass atau pusat massa lantai saya gambarkan dengan lingkaran putih. Yang ini ya. Nah, karena gaya gempa itu adalah gaya inersia yang kalau dinyatakan di dalam hukum Newton 2 sama dengan massa kali percepatan, maka berarti kita bisa mengasumsikan bahwa gaya gempa itu resultannya bekerja melewati pusat massa atau center of mass. Nah, jadi kalau pusat massanya di sini pada lingkaran putih ini, maka gaya gempa baik yang arah X maupun arah Y adalah melalui titik pusat massa tersebut. Ya, jadi kalau kita di dalam ITEPS definisikan mengenai center of mass dan mengenai massa lantai, maka di tempat tersebutlah sebenarnya bekerja resultan gaya gempa pada setiap lantai. Baik, jadi titik pusat massa kita bisa definisikan sebagai koordinat resultan dari semua komponen berat lantai. Jadi itu adalah tempat bekerjanya resultan, itu pusat massa. Tetapi kita juga bisa nyatakan bahwa pusat massa adalah tempat bekerjanya gaya gempa pada suatu lantai. Itu pusat massa atau center of mass. Nah, di samping pusat massa atau center of mass, ada juga yang disebut sebagai pusat kekakuan atau center of rigidity. Nah, kalau center of rigidity itu kita bisa definisikan sebagai titik berat dari kekakuan masing-masing frame atau portal pada arah yang ditinjau. Nah, kita juga bisa nyatakan bahwa kalau ada sebuah gaya lateral bekerja pada pusat kekakuan atau center of rigidity, maka lantai tersebut tidak akan mengalami rotasi. Jadi misalnya sekarang gaya gempa itu adalah panah yang merah bekerja melalui pusat kekakuan atau center of rigidity, maka lantai tersebut tidak akan mengalami rotasi. Lantai tersebut akan bergerak translasi saja sesuai dengan arah gaya lateral yang bekerja. Nah, tetapi kalau pada gambar ini misalnya ada gaya gempa sebesar Fx yang tergambar sebagai panah hitam, dia bekerja pada pusat massa atau center of mass, kemudian dia punya eksentrisitas yaitu E1 terhadap pusat kekakuan, maka akan timbul di samping translasi akan timbul momen torsi sebesar Fx kali E1. Kalau di situ juga bekerja Fy, maka ditambah lagi momen torsinya, yaitu Fy kali E2.
Nah, jadi yang saya tuliskan di bawah ini adalah momen torsi pada satu lantai yang didapatkan dari jumlah hasil kali gaya lateral dengan eksentrisitas masing-masing diukur dari center of rigidity atau pusat kekakuan. Nah, karena itu sistem pembebanan seperti ini bisa disederhanakan menjadi gambar yang bawah. Nah, menjadi ini. Sekarang kayak ini yang ini mestinya fx ya. Ini mesti kok hapus nih. Jadi tolong dikoreksi pada file yang saya kirimkan, yang ini mestinya adalah fx. Ya, ini terhapus x-nya. Fx. Ya. Jadi gambar yang di atas itu, di mana fx dan fy masing-masing mempunyai eksentrisitas terhadap pusat kekakuan atau center of rigidity, maka gambar tersebut sama artinya kalau kita ganti menjadi gambar yang di bawah. Yaitu fx dan fy bekerja sentris terhadap pusat kekakuan, ya, tidak mempunyai eksentrisitas, tetapi harus ditambahkan momen torsi sebesar mt, yaitu besarnya sama dengan fx kali E1 ditambah fy dikalikan E2. Apakah mungkin fx momen torsi akibat fx dan fy saling mengurangi? Ya mungkin saja, ya, tergantung dari posisi masing-masing. Baik. Nah, struktur gedung itu secara alami dia mempunyai titik berat. Secara alami dia juga punya pusat kekakuan atau center of rigidity. Nah, jadi secara alami juga dia punya eksentrisitas. Nah, momen torsi yang terjadi akibat gaya lateral yang bekerja pada center of mass yang punya eksentrisitas terhadap pusat kekakuan itu disebut sebagai torsi bawaan. Ya, jadi yang secara teoritis seperti itu situasinya, yaitu ada potensi timbulnya momen torsi akibat gaya-gaya gempa pada arah X maupun arah Y. Itu disebut sebagai torsi bawaan. Artinya beban hidupnya secara alami tidak kita atur-atur menempati posisi semacam itu, sehingga pusat masanya terletak di satu titik yang saya gambarkan sebagai lingkaran putih itu. Baik, itu namanya torsi bawaan, ya. Jadi setiap gedung mempunyai torsi bawaan, kecuali yang denah geometrinya simetris, denah bebannya juga simetris. Nah, artinya eksentrisitas antara pusat kekakuan dengan pusat massa menjadi 0. Nah, itu tidak terjadi torsi kalau seperti itu. Baik. Nah, kemudian kalau lingkaran putih ini adalah simbol dari pusat massa atau resultan dari semua komponen beban gravitasi, maka kita tahu bahwa yang namanya beban hidup itu bisa berpindah-pindah. Bahkan kadang-kadang superimposed dead load juga dimodifikasi, ya. Nah, sehingga yang namanya pusat massa itu mungkin saja berpindah-pindah terus. Karena beban hidupnya dinamis, ya, tidak diam di satu tempat, tetapi bisa berpindah-pindah. Maka center of mass juga mestinya bisa berpindah-pindah setiap saat. Nah, itu perlu kita antisipasi. Itulah yang disebut sebagai torsi tak terduga. Nah, di sini torsi bawaan tadi dituliskan sebagai MT, ya. MT, torsi bawaan. Kemudian torsi tak terduganya disebut sebagai MTA. Itu diperhitungkan terjadi karena ada eksentrisitas tambahan, yaitu sebesar 5% dari dimensi struktur tegak lurus terhadap arah gaya gempa yang ditinjau.
Ya, jadi 5% itu artinya 5% dari ukuran denahnya. Nah, inilah yang di dalam ITABS dituliskan di dalam data load case bahwa ada eksentrisitas diafragma sebesar 5%. Nah, maksudnya yang ini, 5% itu ya. Jadi kalau kembali ke gambar yang tadi, nah, eksentrisitas gaya Fx adalah E1. Tetapi karena beban hidupnya bisa berpindah-pindah, maka kita perlu tambahkan jarak dari sini ke sini gitu ya. Nah, maka terjadi tambahan momen torsi yaitu Fx kali tambahan jarak tersebut. Nah, tambahan jarak itulah yang diperhitungkan sebagai 5% dari ukuran denahnya ya. 5% dari ukuran denahnya. Jadi kalau saya sebutkan misalnya ini saya berikan nama EX gitu ya. EX atau EAX lah misalnya. EAX. Nah, maka EAX itu besarnya adalah 5% dari ukuran denah ini. Nah, begitu ya. Jadi eksentrisitas tambahan itu adalah 5% dari ukuran denah pada arah yang sesuai. Nah, jadi kembali ke SNI, ini ya. Jadi diperhitungkan ada eksentrisitas tambahan sebesar 5% dari ukuran denah. Nah, momen torsi yang terjadi ditambahkan ke arah kepada torsi bawaan yang sudah terjadi. Nah, tetapi ada catatan di sini. Ya, jika gaya gempa yang diterapkan secara serentak dalam dua arah ortogonal. Nah, ini maksudnya adalah dalam sekali ngeran kita gunakan gaya gempa arah X dan misalnya 30% arah Y atau kebalikannya ya. Ini yang dimaksud. Jika gaya gempa diterapkan secara serentak dalam dua arah ortogonal yaitu arah X dan Y, perpindahan pusat massa 5% yang disyaratkan tidak perlu diterapkan ke dalam dua arah ortogonal. Nah, jadi kembali ke gambar yang tadi. Kalau terjadi eksentrisitas tambahan 5%, maka itu cukup diimplementasikan pada satu arah saja. Nah, ini adalah 5% kali ukuran denah ya. Yang ini tidak perlu ditambah juga. Nah, yang ini tidak perlu ditambah. Jadi satu arah saja. Nah, tentu saja kalau ditanya yang arahnya mana? Arahnya itu adalah arah untuk gaya gempa yang dihitung 100%. Kalau yang 30% ya tidak efektif diberikan eksentrisitas tambahan juga kan. Jadi eksentrisitas tambahan E tersebut ditempatkan untuk gaya gempa yang dihitung 100%. Arah tegak lurusnya tidak usah, tidak perlu. Jadi pemanfaatannya, implementasinya bergantian arah-arah antara arah X dan arah Y. Tidak perlu bersamaan. Baik. Nah, ini adalah konsekuensi dari tadi ya, adanya torsi tadi. Apa konsekuensinya? Nanti kita bahas ya, kita lewati saja dulu. Nah, jadi ini yang tadi dimaksud ya. Kalau eksentrisitas tambahan saya tuliskan sebagai EA, maka pada kasus ini EA-nya ditambahkan untuk Fx saja. Ya, untuk Fx saja. Sehingga kita dapatkan hubungan seperti ini. Jadi momen torsi total adalah sama dengan momen torsi bawaan yang tadi sudah kita bahas ya, ditambah gaya gempa arah X
pada satu lantai dikalikan eksentrisitasnya, EA itu. Kemudian ditambahkan ditambahkan ke torsi bawaan yang sudah ada. Nah, jadi idealisasinya adalah seperti gambar yang di bawah. Ada kayak Fx, ada kayak Fy yang bekerja secara sentris pada pusat kekakuan atau center of rigidity. Kemudian di titik tersebut juga ditambahkan momen torsi tambahan, yaitu sama dengan Mt plus gaya gempa X kali eksentrisitasnya. Jadi berarti kalau kita sedang meninjau gempa arah X, maka eksentrisitasnya itu adalah searah Y, ya, karena momen itu harus gaya kali jarak tegak lurus. Jadi kalau gayanya arah X, ya eksentrisitasnya arah Y. Baik, silakan kalau ada pertanyaan. Kenapa laptop saya nge-hang? Ya, baik. Kalau belum ada pertanyaan, kita lanjutkan ya. Nah, jadi misalnya kita mempunyai lantai seperti ini. Kemudian lantai ini didorong gempa ke arah Y. Kemudian dia juga didorong oleh rotasi gedung, yaitu menjadi seperti ini. Ya, maka mestinya perpindahan maksimumnya akan terjadi mungkin di sini, mungkin di sini. Sementara yang minimum adalah yang terdapat di atas ya. Oh, sorry, ini tadi arah Y ya pergerakannya ya. Arah Y jadi yang maksimum adalah yang di kanan, bukan yang di bawah ya. Yang di kanan. Nah, ini yang mengalami simpangan arah Y maksimum dua sudut tersebut. Nah, sedangkan ini disebut sebagai delta minimum. Nah, maka kita bisa menghitung yang namanya translasi rata-rata. Yaitu ini adalah translasi rata-rata. Sama dengan setengah kali jumlah translasi pada titik A, yaitu delta A, dan titik B, yaitu delta B. Kemudian dari nilai rata-rata tersebut akan dihitung yang namanya faktor pembesaran torsi tak terduga. Jadi sudah terjadi torsi bawaan, kemudian akibat pergerakan beban hidup menjadi ada tambahan torsi tak terduga, ya. Nah, kemudian untuk keamanan desain, torsi tak terduga tadi dalam perhitungan diperbesar. Nah, itulah yang ada di judul slide ini, faktor pembesaran torsi tak terduga. Simbolnya adalah AX. Nah, AX-nya itu ini. AX-nya adalah ini. Jadi sama dengan delta maksimum dibagi 1,2 kali delta rata-rata pangkat 2. Ya, itu adalah faktor pembesaran torsi tak terduga. Ada pertanyaan? Belum ada. Baik. Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Terkait yang tadi, Pak, yang contoh 5%
terhadap Hmm. B itu karena contohnya analisisnya diserentakkan atau bagaimana, Pak? Eh, ini maksudnya ya. Sorry. Mana tadi? Ini ya. Iya, Pak. Nah, 5% itu adalah antisipasi terhadap kemungkinan pergerakan beban hidup. Kalau misalnya seperti ini ya, denahnya misalnya bentuk 4 persegi panjang seperti ini. Kemudian beban hidupnya misalnya merata ya, seluas lantai. Begitu juga superimpose dead load-nya juga merata sehingga simetris. Strukturnya simetris, kemudian bebannya juga simetris. Nah, kalau seperti itu tidak akan terjadi torsi ya. Jadi eksentrisitas yaitu jarak antara titik putih dengan titik hitam ini nol. Itu bebannya betul-betul sentris. Itu kondisi ideal nomor satu. Yang kedua, secara teoritis bebannya tidak simetris misalnya, sedangkan strukturnya simetris, maka akan terjadi eksentrisitas antara titik berat dengan titik pusat kekakuan. Karena strukturnya simetris tetapi bebannya tidak simetris. Nah, itulah yang dihitung sebagai 5%. Kemudian diantisipasi lagi. Mungkin saja ketika terdapat suatu situasi tertentu, maka eksentrisitasnya itu lebih dari 5% ini. Nah, itulah yang disebut sebagai eksentrisitas tak terduga, torsi tak terduga yang ini. Nah, torsi tak terduga itu adalah sama dengan sebentar. Loh, sebentar, Pak. Jadi pindah, bentar ya. Ya, mana tadi ya? Sampai mana tadi? Ini sudah. Ya. Nah, jadi, aduh, saya ulang bahwa apa ngaco begini sebentar ya. Ya, jadi saya ulang. Awalnya secara teoritis ada yang namanya eksentrisitas atau torsi bawaan. Kemudian akibat pergerakan beban hidup ada eksentrisitas tak terduga sehingga timbullah momen torsi tak terduga. Yaitu yang ini ya. Eksentrisitas tersebut dianggap sebesar 5% kali ukuran denah. Nah, tetapi ada situasi yang perlu pengamanan lagi. Ya, yaitu muncullah yang namanya ini pembesaran torsi tak terduga. Ya, jadi torsi tak terduga tadi sebesar 5% tadi harus ditambah lagi, diperbesar lagi. Nah, sampai di sini mungkin menjadi berbeda faktor pembesaran momen torsi yang ditimbulkan dengan AX ini mungkin gitu ya, dua misalnya ya. Jadi tidak harus seragam, Raffi. Tergantung dari kondisi lantai tersebut. Jadi saya ulang, awalnya adalah ada torsi bawaan, kemudian akibat pergerakan beban hidup ada torsi tak terduga, terus diamankan lagi. Torsi tak terduganya diperbesar dengan faktor sebesar AX. Nah, faktor AX inilah yang mungkin akan berbeda-beda nilainya pada masing-masing lantai. Bisa dipahami, Raffi? Bisa, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, baik. Nah, jadi inilah faktor pembesaran momennya. AX sama dengan delta maksimum dibagi
Itu pemahaman mengenai torsi ya. Baik, kemudian kita masuk ke bab 6, yaitu mengenai ketidakteraturan struktur. Ini kalau pada SNI disebut ketidakberaturan gitu ya. Saya sebenarnya merasa lebih tepat istilahnya adalah ketidakteraturan daripada ketidakberaturan. Tapi ya sudah, kita gitu saja karena SNI-nya menuliskan begitu ya. Ketidakberaturan atau ketidakteraturan ini dikelompokkan dalam dua golongan, yaitu arah vertikal dan arah horizontal. Nah, yang arah horizontal ini dituliskan di dalam tabel 13 SNI 1726. Saya lupa halamannya ya, di tabel 13. Baik, kita mulai dari yang horizontal ya. Jadi ketidakberaturan torsi nomor 1A. Jadi ada ketidakberaturan yang diberikan nomor 1A, arah horizontal ya. Ketidakberaturan horizontal nomor 1A didefinisikan ada jika simpangan antar tingkat maksimum yang dihitung termasuk torsi tak terduga dengan AX sama dengan 1 di salah satu ujung struktur melintang terhadap suatu sumbu adalah lebih dari 1,2 kali simpangan antar tingkat rata-rata di kedua ujung. Nah, ini maksudnya adalah ketidakberaturan nomor 1A itu adalah misalnya kita punya denah yang mengalami deformasi seperti tergambar ya.
Kemudian ada analisis dengan gempa yang arahnya arah Y. Nah, karena ada torsi, maka simpangan maksimum terjadi di sebelah kanan untuk arah Y, dan simpangan minimum terjadi di sebelah kiri. Delta A adalah delta maksimum dan delta B adalah delta minimum. Maka delta rata-ratanya adalah setengah kali delta A plus delta B, gitu ya. Itu delta rata-rata. Nah, sekarang ketika kita menghitung masih belum menggunakan faktor pembesaran torsi. Atau dikatakan di sini AX-nya masih diambil sebesar 1. Ya, AX-nya masih diambil sebesar 1. Nah, maka kalau delta A lebih besar dari 1,2 kali delta rata-rata, maka dianggap terjadi ketidakteraturan horizontal nomor 1A. Ya, jadi kalimatnya adalah jika simpangan antar tingkat maksimum ya adalah lebih dari 1,2 kali simpangan antar tingkat rata-rata. Nah, jadi kalau kalau delta A lebih besar daripada 1,2 kali delta AVG, itu namanya terdapat ketidakteraturan nomor 1A. Nomor 1B sama seperti itu, tetapi angkanya adalah 1,4. Ya, kalau dihitung ternyata delta maksimumnya lebih dari 1,4 kali delta rata-rata. Maka ini termasuk ketidakteraturan torsi, ya, ketidakteraturan horizontal pada frame akibat gempa ya. Ya. Tapi ingat di sini bahwa perhitungan masih dilakukan dengan delta sama dengan AX sama dengan 1 ya. Kalau pelampauannya itu 1,4, maka dikatakan ketidakberaturan torsi berlebihan. Jadi ini syaratnya ya. Kalau angkanya ini yang terlampaui, maka ketidakberaturannya adalah horizontal atau torsi ya, nomor 1A. Kalau faktornya adalah ini 1,4, maka dikatakan momen ketidakberaturan torsi berlebihan. Nah, andaikan dihitung ternyata didapatkan faktornya lebih dari 1,4, yaitu 1B, maka 1A-nya tidak bisa dihitung lagi, ya pasti tercapai kan. 1,4 saja terlampaui, apalagi 1,2. Jadi kalau kita sudah menghitung nomor 1B, tidak usah lagi menghitung yang 1A. Nah, ini nanti konsekuensinya apa? Nanti kita lihat ya. Sementara ini kita masih perlu mengenali saja dulu. Apa sih yang disebut ketidakberaturan horizontal, vertikal, gitu ya. Nah, ini pengenalannya dulu. Implementasinya nanti menyusul. Baik, itu ketidakberaturan nomor 1, yaitu 1A dan 1B. Oh, sebentar, yang lagi ini kenapa ya? Ya, baik. Itu 1A. Nah, sekarang nomor 2 ya, 1A dan 1B yang tadi. Sekarang ketidakberaturan nomor 2, yaitu ketidakberaturan sudut dalam. Dalam hal ini, yang disebut sebagai sudut dalam adalah ini. Ini sudut dalam. Nah, begitu ya.
Definisinya adalah ketidakberaturan sudut dalam, yaitu yang nomor 2 ini, ada jika kedua dimensi proyeksi denah struktur dari lokasi sudut dalam lebih besar dari 15% dimensi denah struktur dalam arah yang ditinjau. Ya, ini agak susah dipahami ya. Jadi maksudnya begini. Kalau di arah sini, di arah X ini, ya ada void gitu ya, bukan void ya, ada pemotongan sebagian dari denahnya. Baik, ukurannya PX. Maka ketidakberaturan nomor 2 ini dianggap ada kalau PX dibagi LX lebih besar dari 0,15 atau 15%. Atau juga, bukan atau ya, dan PY dibagi LY, PY dibagi LY lebih dari 15. Nah, kalau itu terjadi dua-duanya sekaligus, maka struktur dianggap memiliki ketidakberaturan sudut dalam. Sama ini nanti juga ada konsekuensinya juga. Nah, ini artinya ada bagian dari denah yang dipotong di bagian sudut, gitu ya, dibuang di bagian sudut. Baik. Nah, ini yang saya berikan lingkaran merah ini berlakunya adalah dan ya, bukan atau. Ini dan. Berarti dua-duanya harus terjadi sekaligus. Baru dikatakan ada ketidakberaturan sudut dalam ya. Jadi masing-masing 15%. Nah, sekarang misalnya sudut siku yang dibuang itu Nah, misalnya begini. Nah, misalnya begini ya. Misalnya begini. Jadi bagian yang dibuang hanya sedikit saja, yaitu ini yang disebut PX dan ini yang disebut PY gitu ya. Nah, kalau PX bernilai lebih dari 15% LX. Tetapi dalam hal ini PY kurang dari 15% LY. Maka ini bukan ketidakberaturan sudut dalam. Ya, jadi ini tidak termasuk ketidakberaturan sudut dalam. Baik. Konsekuensinya apa? Kalau ini ada, ya nanti kita belajar ya. Ya. Nah, ini berarti denahnya bentuknya adalah L ya. Bentuk denahnya adalah L. Tetapi denah L ini bisa menjadi kondisi yang tidak mempunyai ketidakberaturan sudut dalam kalau misalnya dilakukan pemisahan begini. Jadi ini gedung nomor 1 gitu ya. Nah, sayap L-nya itu menjadi gedung nomor 2. Nah, misalnya begitu ya. Jadi rumah ini menjadi 2 gedung, tetapi di sini ada celah. Ya, di sini ada celah. Bentar. Jadi di antara 2 gedung tersebut ya, ada celah. Celah itulah yang disebut sebagai dilatasi. Nah, ini ya.
Celah ini disebut sebagai dilatasi. Nah, maka meskipun bentuk denah keseluruhannya adalah L, tetapi kalau dilakukan pemisahan struktur dengan dilatasi, maka ketidakberaturan sudut dalam ini tidak ada lagi. Ya, tidak ada lagi kalau seperti itu. Sebentar ya, saya minta waktu sebentar. Baik, saya ulang. Jadi denah yang bentuknya L seperti ini, yang mestinya dia mempunyai ketidakberaturan sudut dalam, ya, tetapi ketidakberaturannya bisa hilang kalau dua bagian denah tersebut dipisahkan dengan celah yang namanya dilatasi. Ya, nah jadi ini sebenarnya ada dua gedung kalau seperti ini. Katakanlah ini gedung 1, gitu ya, dan ini gedung 2, yang secara struktur terpisah, tetapi secara arsitektur nyambung. Ya, jadi pemanfaatannya nyambung. Jadi orang bisa bergerak ke sini dan sebaliknya ya. Tapi secara struktur dia terpisah. Nah, itu yang namanya dilatasi ya. Nah, dengan dilatasi maka ketidakberaturan sudut dalam bisa dihindari. Sekali lagi bahwa syarat ini berlakunya adalah dan ya, dan. Jadi bukan atau. Jadi artinya kalau misalnya tadi saya gambarkan ya, ada ketidakberaturan mestinya. Tetapi
pemotongannya itu adalah di sini saja misalnya. Jadi ini masih, sebentar. Jadi denah ini masih nyambung misalnya ya. Nah, berarti PX-nya masih tetap lebih besar daripada 15% LX. Tetapi PY-nya sekarang lebih kecil daripada 15% LY, maka tidak dikatakan sebagai ketidakberaturan sudut dalam ya, itu biasa saja. Kemudian juga yang diukur adalah denah struktur ya, bukan denah arsitektur. Denah struktur. Denah struktur itu apa? Jadi misalnya sekarang, sebentar. Misalnya kalau kita gambarkan ini adalah kolom gitu ya, ada kolom-kolom gitu ya. Nah di sini juga ada kolom misalnya, di sini ada kolom. Nah jadi denah struktur itu maksudnya adalah sampai dengan frame-nya, sampai dengan portalnya gitu ya. Jadi misalnya ini ada frame begini, ada kolom-kolom. Nah, maka ukuran PX dan PY-nya adalah seperti itu. Ukuran PX dan PY-nya seperti itu. Jadi kalau misalnya sekarang di sini diberikan tambahan plat lantai cantilever misalnya ya, maka ini tidak mengubah apa-apa. Jadi PX-nya tetap dihitung sebagai bagian dari denah struktur itu, bukan denah arsitektur. Jadi tambahan plat lantai cantilever seperti ini tidak mempengaruhi apa-apa. Ya, jadi denah struktur itu adalah frame gitu ya, maksudnya kolom-kolom dan balok-balok itu. Baik, itu ketidakberaturan yang nomor 2, yaitu ketidakberaturan sudut dalam. Nah, berikutnya adalah ketidakberaturan diskontinuitas diafragma. Ya, didefinisikan ada jika terdapat suatu diafragma yang memiliki diskontinuitas atau variasi kekakuan mendadak, termasuk yang mempunyai daerah terpotong atau terbuka lebih besar dari 50% daerah diafragma bruto yang tertutup, atau perubahan kekakuan diafragma efektif lebih dari 50% dari suatu tingkat ke tingkat lain. Ya. Nah, jadi ada dua keadaan ini. Ada dua keadaan. Yang pertama adalah yang saya berikan warna kuning ya. Yang saya berikan warna kuning. Itu kita bisa artikan bahwa ketidakberaturan diskontinuitas diafragma ini dianggap ada pada satu lantai kalau luas bukaannya seperti di gambar itu ya, luas void-nya lebih dari 50% luas lantai. Ya, jadi yang warna kuning itu adalah artinya diskontinuitas ini, ketidakberaturan ini dianggap ada kalau luas bukaannya lebih dari 50% luas lantai. Atau perubahan kekakuan diafragma efektif lebih dari 50% dari satu tingkat ke tingkat lainnya. Jadi misalnya ya, ada dua lantai yang luasnya persis sama, denahnya persis sama, ya. Maka kekakuan diafragmanya sama, ya. Nah, tetapi kalau dengan suatu alasan salah satu lantainya dipertebal, ya, dipertebal ukuran platnya sehingga inersianya naik, maka itu mungkin terjadi ketidakberaturan seperti ini. Nah, jadi begini maksud saya. Misalnya oke, saya mulai dari fungsi diafragma dulu ya. Fungsi diafragma dulu. Mungkin bukan dari gambar ini, biar kelihatan. Bentar. Oke. Oke, misalnya ya. Misalnya ini tidak ada void, misalnya, tidak ada void. Jadi denahnya penuh, misalnya. Sekarang saya anggap saja misalnya ini adalah
lantai 2 misalnya ya. Yang di kiri lantai 3 misalnya. Maka kalau misalnya diafragmanya itu tidak kaku, dia bisa berdeformasi atau berubah bentuk menjadi seperti ini. Nah, jadi begitu. Seperti sebuah balok yang posisinya horizontal ya. Jadi bagian yang ini tertarik, sisi ini, sisi yang ini tertekan gitu kan. Oke. Nah, kalau seperti itu, maka kita ibaratkan saja ini balok yang tidur gitu ya posisinya ya. Maka dia mempunyai inersia. Jadi kalau misalnya sekarang ini tebalnya adalah T lantai 3 misalnya. T lantai 3. Ini tebalnya adalah T lantai 2. Ukuran denahnya sama persis. Ya. Ini misalnya namanya adalah LY gitu ya. LY. Maka ketika plat lantai atau diafragma berdeformasi seperti itu, inersianya bisa kita nyatakan sebagai 1/12 kali lebar kali tinggi pangkat 3 kan. Nah, kalau seperti itu maka lebarnya adalah tebal ya. Lebarnya adalah tebal. Dan tingginya adalah LY. Maka di sini inersianya adalah 1/12 kali tebal lantai 2 ya dikalikan LY pangkat 3. Ini yang lantai 2 ya. Oke. Sementara yang lantai 3 inersianya adalah 1/12 kali T3 kali LY pangkat 3. Nah, jadi kalau misalnya sekarang karena satu hal T3 itu dinaik semula sama ya, T3 sama dengan T2 misalnya. Terus karena satu keperluan dinaikkan 2,5 kalinya misalnya. T3-nya dinaikkan 2,5 kalinya. Maka kekakuan diafragmanya menjadi 2,5 kali juga kan. Jadi kalau T3 sama dengan 2,5 kali T2, maka kekakuan atau inersia diafragma lantai 3 adalah sama dengan 2,5 kali kekakuan diafragma lantai 2. Atau dibalik kekakuannya diafragma T2 adalah 1/2,5 kali kekakuan diafragma T3. Jadi selisihnya lebih dari 50% antara lantai itu. Nah, jadi kalau itu terjadi, dikatakan bahwa terjadi ketidakberaturan diskontinuitas diafragma dari satu lantai ke lantai yang lain. Nah, kalau bukaan itu adalah untuk mendefinisikan ketidakberaturan diskontinuitas diafragma pada lantai itu sendiri. Tidak usah dengan membandingkan ke lantai lain. Ya, ini yang belum kita bahas di D3 ya, mengenai ketidakteraturan atau ketidakberaturan. Baik, itu yang nomor 3. Maka sekarang berikutnya nomor 4 ya. Ini 4 dan 5 sekaligus. 4 dan 5 lebih mudah dikenali. Ketidakberaturan akibat pergeseran tegak lurus terhadap bidang. Ya, lihat saja gambarnya ya. Jadi misalnya yang ketidakberaturan nomor 4, yang gambar yang kiri, itu misalnya kita mempunyai dinding geser atau shear wall, maka shear wall itu kan biasanya lurus ya dari bawah, dari lantai paling bawah ke tingkatan tertentu, lurus. Nah, kalau ada yang belok seperti ini, berpindah koordinat seperti ini, maka dikatakan bahwa struktur tersebut mempunyai ketidakberaturan pergeseran tegak lurus terhadap bidang, yaitu yang nomor 4.
Nomor 5 juga mudah dikenali. Ya, ketidakberaturan sistem non paralel. Ini ada jika ada penempatan penampang kolom atau dinding geser yang tidak sejajar dengan sumbu-sumbu utama denah. Nah, persis seperti gambar nomor 5 ini, ada dua dinding geser yang posisinya tidak sejajar dengan kedua sumbu utama denah. Nah, ini yang disebut sebagai ketidakberaturan sistem non-paralel. Nah, baik. Jadi untuk kategori ketidakteraturan horizontal, 5 macam itu yang ada. Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Mohon izin Pak, izin bertanya Pak. Ya, suaranya kecil sekali. Halo. Ya, Tes, halo. Pak, ya, apakah ya, Pak? ya, Ya Pak, izin bertanya Pak. ya. Seandainya pada balkon itu berbentuk penempatan kolomnya itu ada 5 Pak. Terus yang satunya itu jauh di luar gitu Pak. Seperti maaf Pak, apakah saya boleh Ya, boleh. dicoret Pak? Dicoret saja di sini. Ya Pak, misalnya ini tampak atasnya Pak. Jadi ada balkon dengan kolomnya itu ada 5. Nah, seperti ini Pak. Namun untuk platnya itu membulat seperti ini Pak. Dan baloknya juga seperti ini. Apakah itu termasuknya ke dalam yang tadi nomor 5 Pak? Ya, betul. Nomor 5. Karena itu ada elemen struktur yang tidak paralel. Oh, Oh, sorry. Enggak. Sorry. Kalimatnya begini. Ada jika elemen vertikal, bukan horizontal. Kalau balok kan horizontal ya. Elemen vertikal pemikul gaya lateral tidak paralel terhadap sumbu-sumbu ortogonal utama. Ya, jadi bukan balok tapi kolom dan dinding. Maaf, tadi saya salah baca. Ya, jadi kalau seperti gambarnya Anang ini, yang tidak paralel adalah balok-balok, itu tidak termasuk. Ya, jadi yang termasuk adalah kolom dan dinding geser saja. tidak termasuk karena ini masih dalam satu as gini ya Pak? Bukan. Karena yang tidak paralel itu adalah elemen horizontal, bukan elemen vertikal. Oh, Ya, kan kalimatnya begitu tuh. Jika elemen vertikal pemikul gaya lateral, itu maksudnya adalah kolom dan dinding geser, tidak paralel terhadap sumbu-sumbu ortogonal utama. Sistem pemikul gaya seismik itu maksudnya adalah frame, gitu ya, frame 3 dimensinya itu. ya Pak. Ya Pak. Ya, Baik, jadi Pak. kalau seperti gambar ini masih tidak termasuk ke nomor 5 ini. Oke, baik Pak. Terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama. Baik, ada lagi? Pak, izin bertanya. Ya, Untuk dilatasi sendiri, Pak, jaraknya ya. minimal berapa ya, Pak? Jaraknya. Dan itu ya syarat dilatasi sama untuk menghubungkan bangunan 1 dan 2 itu bagaimana? Oke. Ya. Bentar. Nah, misalnya kita buat dilatasi pada sistem denah yang seperti ini. Nah, pertanyaan pertama adalah berapa jaraknya? Celahnya itu berapa, gitu ya. Nah, celahnya itu harus kita hitung ya. Karena begini, kita harus membayangkan bahwa kedua sistem struktur yang terpisah ini bisa gerak masing-masing. Jadi kalau sekarang misalnya gerakannya terjadi pada arah Y gitu ya, pada arah Y, nah ini tidak ada masalah apa-apa. Misalnya gerakannya berlawanan arah gitu ya, arah Y. Ini tidak menimbulkan masalah ya. Kalau gerakannya searah dengan arah dilatasi tersebut gitu ya. Tetapi masalahnya adalah bagaimana kalau gerakannya itu ke arah X. Aduh, sorry. Saya kembali lagi. Nah, ini denah sebelah kiri, kemudian denah sebelah kanan.
Nah, ketika dia mempunyai kemungkinan untuk bergerak ke arah X ya, positif atau negatif. Ya, ke kanan atau ke kiri. Maka begitu juga yang DNA sebelah kanan kan. Dia mungkin bergerak ke kiri maupun ke kanan. Bentar ya. Ya, dia bisa bergerak ke kiri maupun ke kanan. Aduh, sebentar. Nah, atau ke kanan. Baik. Nah, persoalannya adalah ketika dua bagian gedung ini bergerak saling menjauhi, itu tidak apa-apa. Tidak membahayakan struktur, tapi membahayakan fungsi kalau bergeraknya saling jauh. Ya. Nah, kalau bergeraknya saling mendekat, ada kemungkinan dua bagian itu tabrakan. Itulah yang bahaya dari segi strukturnya. Ya, maka kita perlu mendesain berapa lebar celah itu harus dibuat. Ya. Nah, untuk membuat lebar celah yang aman, kita harus perhatikan yang ini. Ketika dia bergerak saling mendekat, gitu ya, saling mendekat, maka masing-masing bagian gedung ini bergeraknya berapa? Misalnya bagian gedung yang kiri bergerak, misalnya ya, misalnya 100 mili ke kanan, misalnya ya, 100 mili ke kanan. Sedangkan gedung yang kanan bergerak misalnya 80 mili ke kiri, misalnya ya. Maka andaikan kita siapkan ukuran celahnya adalah 180 mili, maka itu baru pas saja gitu ya. Baru pas kalau bergeraknya berlawan arah, mereka ketemu. Tidak bertabrakan tapi baru bersinggungan. Tetapi itu belum cukup aman. Kalau masih bersinggungan itu belum cukup aman. Karena itu kan perhitungan teoritis ya. Mungkin kenyataannya tetap lebih juga gitu kan. Nah, maka ada yang membuatnya begini. Jadi celah yang harus kita siapkan adalah 100 ditambah 80 kali 2. Nah, itu baru aman. Ya, 100 ditambah 80 kali 2. Nah, itu kita bisa lebih aman terhadap kemungkinan terjadinya tabrakan. Tetapi juga harus diperhitungkan kalau geraknya menjauh, berarti juga kita antisipasi 180 kali 2 juga gitu kan. Nah, berarti penutupnya harus kita siapkan. Baik. Itu celahnya ya. Tetapi kita harus ingat bahwa celah kalau kita mempunyai dua buah gedung berdekatan seperti ini, maka pergerakan horizontal yang terjadi itu jarak terbesarnya terjadi di puncak, di atap. Ya, makin ke bawah lantai makin kecil pergerakannya. Nah, jadi pilihannya adalah ya sudah kalau begitu dilatasinya ukuran dilatasinya dibedakan untuk masing-masing lantai dan nanti terbesar pada atap. Boleh begitu ya. Pilihan kedua untuk mudahnya ya sudah disamakan saja dengan atap semuanya ya. Jadi lurus terus ke bawah ya. Itu juga boleh ya. Jadi mana yang kira-kira lebih mudah untuk dilaksanakan. Nah, kemudian bagaimana kita membuat penutupnya? Jadi kalau misalnya sekarang ini kolom ya. Kolom tepi dari gedung yang kiri. Ini kolom tepi dari gedung yang kanan. Kemudian misalnya ini ada baloknya. Ada balok. Di sini ada balok. Kemudian di atasnya ada plat lantainya kan, ada plat lantainya. Nah, plat lantainya mempunyai cantilever sedikit misalnya. Plat lantainya mempunyai cantilever sedikit. Nah, gitu kan. Berarti itulah celahnya. Itulah celahnya. Nah, maka celah tersebut
perlu ditutup dengan sesuatu yang tetap memungkinkan ada pergerakan, tapi tidak membahayakan pengguna gedung. Misalnya sekarang di atas lubang tersebut diberikan tutup berupa pelat, misalnya ya. Yang pelatnya ini diikat ke satu sisi, yang lain bebas ya. Maka dia akan bergerak, ujung bebasnya itu seperti roll, ya, seperti roll. Jadi tidak menghambat pergerakan. Nah, jadi tadi lebar celah dalam kondisi diam, lebar celahnya itu dipersiapkan sama dengan 2 kali 180 misalnya ya. Maka ketika dia bergerak, dia aman, tidak akan tabrakan. Tetapi penutup ini juga perlu dipersiapkan bahwa panjang yang bergerak bebas ini tidak kurang dari 2 kali 180. Karena kalau lebih pendek nanti ketika dua gedung itu saling menjauh, dia akan jatuh pelatnya ya. Akan menunjukkan lubang begitu kan. Yang itu tidak boleh. Lubang harus selalu tertutup. Nah, itu untuk plat ya. Dindingnya bagaimana? Nah, dindingnya juga kita cari apakah kita menggunakan seperti ini juga, misalnya bisa. Atau material lain, misalnya apakah ada material semacam karet untuk menutup dinding, misalnya, boleh saja. Tapi minimal untuk dinding juga bisa seperti ini. Nah, bagaimana untuk atap gitu ya? Nah, kalau untuk atap maka mestinya saya gambarkan di sini ya. Misalnya ini atapnya nih, ada plat cantilever sedikit seperti ini, maka perlu diberikan dulu pengamanan untuk air hujan kan. Nah, jadi ditutup dulu di sini untuk air hujan. Nah, baru platnya dipasang di atasnya lagi. Ya, jadi kira-kira begitu. Baru kemudian di atasnya lagi dipasang plat seperti tadi. Nah, ini gitu ya. Jadi air hujan tidak masuk ke dalam gedung dari atap. Gitu kira-kira ya. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Baik, ini sudah azan, kita istirahat dulu ya, 20 menit ya. Yang mau keluar dari Zoom silakan, nanti boleh masuk lagi. Baik, Pak.